imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi al-alam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. La akhir ayat. Masyarul muslimin, jamaah sidang, jamaah salat tarawih, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tuaku, adik-adik, anak-anak sekalian yang insyaallah diridhoi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam kedua di bulan suci Ramadan ini kita masih dilimpahkan berbagai banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Adanya nikmat kesehatan, kita mampu menjalani hari pertama puasa dengan baik. Diberikan kesehatan kepada kita sekalian, dan yang terlebih lagi adanya nikmat iman, adanya nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, hadirin sekalian, marilah kita senantiasa setiap saat, setiap waktu memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah SWT. Karena setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan mampu untuk menghitung berapa banyak jumlahnya. La in syakartum la azidannakum. Apabila kita mensyukuri nikmat Allah itu, maka niscaya Allah akan menambah nikmatnya. Baik menambah dari segi jumlah atau kuantitasnya, terlebih dari keberkahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salam serta salawat tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi pembawa risalah, pembawa rahmat, dan senantiasa menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Semoga kita sekalian, seluruh umat muslim, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di hari akhirat nanti, sebagai bentuk perlindungan Rasulullah kepada umatnya yang senantiasa menjalankan syariat dan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat muslimin, hadirin sekalian, salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, saya ingin biasanya ada yang dicatat ya di bukunya. Judul ceramah kita pada malam hari ini adalah Ramadan sebagai sebuah madrasah. Ramadan sebagai madrasah. Tidak terasa aja sekalian, setahun lamanya Allah menganugerahkan kepada kita sekalian 12 bulan. Satu bulan diantaranya disebutkan sebagai bulan yang sangat istimewa, bulan yang spesial, karena di dalamnya terdapat begitu banyak keberkahan, pahala dilipat gandakan, dan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan dalam bulan suci Ramadan yang bisa kita dapatkan. Oleh karena itu hadirin, kalau diibaratkan bulan Ramadan ini sebagai seorang tamu yang istimewa, maka pastinya jauh-jauh hari sebelumnya kita telah mempersiapkan diri untuk menyambut tamu istimewa. Ibaratnya kalau kita ditelepon Pak Bupati yang terpilih, saya akan mendatangi rumah Anda besok.
atau Pak Prabowo presiden kita mau mendatangi rumah kita dan kita anggap sebagai tamu yang istimewa, apa yang akan kita lakukan hadirin sekalian? Kita pasti akan mempersiapkan rumah kita dengan baik, mempersiapkan hidangan untuk menyambut beliau. Begitu pula dengan bulan suci Ramadan ini. Dan tamu itu telah datang, hadirin sekalian. Tamu itu kita jamu dengan baik. Oleh karena itu, hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah, sahabat-sahabat Nabi serta para salaf mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan bahkan 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan akan tiba. Dan mereka senantiasa berdoa, semoga kami dapatkan bulan Ramadan tahun ini. Kemudian ada sekalian, 6 bulan setelah Ramadan berlalu, mereka senantiasa berdoa, semoga apa amalan-amalan yang dikerjakan dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT. Begitu istimewanya bulan suci ini, sekalian. Oleh karena itu, ya, perumpamaan menyambut bulan suci Ramadan dan telah mendatangi kita ini, ulama-ulama menyebutkan bahwa Ramadan sebagai sebuah madrasah. Madrasah berasal dari kata bahasa Arab yang artinya darasa, yaitu belajar dan mengajar. Jadi Ramadan diibaratkan sebagai sebuah madrasah bagi seluruh umat manusia, khususnya untuk umat Islam. Oleh karena itu hadirin sekalian, apa yang telah kita persiapkan untuk kedatangan bulan suci Ramadan ini? Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa ya, dalam madrasah ini ada yang berhasil dan ada yang tidak lulus, hadirin sekalian. Ibaratkan sebuah madrasah atau sekolah, ya, ada kurikulum yang ada di dalamnya harus kita tahu. Ada yang lulus, ada yang tidak. Rasulullah SAW bersabda yang artinya berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan bagiannya kecuali lapar dan dahaga semata. Dan berapa banyak orang yang berdiri sholat tidak mendapatkan bagiannya kecuali keletihan dan begadang saja. Berarti ada orang-orang yang nantinya berhasil melewati madrasah ini. Oleh karena itu, hadirin sekalian, agar kita tidak gagal melewati madrasah Ramadan ini, maka marilah kita membangkitkan semangat, spirit dan kegembiraan kita untuk menghadapi Ramadan ini. Yang pertama, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasah Quran. Senantiasa mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran. Kalau selama ini ada yang masih belajar membaca Al-Quran, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini sudah diberikan kelancaran untuk bisa membaca dengan baik. Kemudian yang sudah bisa membaca dengan baik bisa memperbaiki tajwidnya, kemudian bisa menghafalnya, dan akhirnya nantinya bisa mentadaburinya, memahami Quran itu dengan baik, dan akhirnya Al-Quran itu menjadi akrab dengan kita. Kalau Al-Quran ini mau menjadi akrab dengan kita, itu harus dibiasakan. Tidak bisa kalau tidak dibiasakan. Harus menjadi karakter. Bagaimana caranya hadirin sekalian? Mengakrabkan diri setiap hari. Kalau belum bisa sampai 1 halaman, mungkin ya, bisa kita laksanakan dengan beberapa ayat, 1 sampai 2 ayat, ditambah lagi menjadi 10 ayat, dan akhirnya berkembang menjadi 1 halaman, 1 halaman, 2 halaman, dan akhirnya di bulan Ramadan kita bisa menematkan 30 juz, ya, 1 juz per hari, alhamdulillah. Dan jangan terputus setelah Ramadan selesai. Jangan sampai kalau Ramadan euforia kita, ya, semangat kita untuk datang ke masjid seperti ini, penuh masjid kita. Tetapi pada saat bulan Ramadan kembali sepi. Seakan-akan yang kita sembah di bulan Ramadan itu berbeda yang kita sembah di bulan Ramadan. Sabarna lagi kuatalan alam atau Ramadan nasinya Ramadan. Oleh karena itu hadirin sekalian, madrasah pertama diibaratkan sebagai sebuah madrasah, yakni madrasah Quran. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu kata Allah adalah bulan yang di dalamnya diturunkan pertama kali Al-Quran. Kenapa diturunkan Al-Quran? Sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia dan penjelasan-penjelasan terkait dengan petunjuk itu, supaya menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dengan yang buruk. Masyarakat muslimin rahimahumullah. Kemudian yang kedua, mari kita jadikan Al-Quran Ramadan ini sebagai madrasah infak dan sedekah, yaitu dengan menyisihkan sebagian harta kita. Harta yang diamanahkan Allah kepada kita bukan milik kita semua, milik sekalian. Sebagiannya harus disisihkan untuk disedekahkan, memberi makan, terutama di bulan Ramadan ini memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Oleh karena itu, mari menjadikan Ramadan ini menjadi sebuah madrasah infak dan sedekah. Infak dan sedekah ini pun perlu dilatih. Perlu dilatih dari yang kecil, kemudian berusaha untuk memberikan yang lebih besar. Dan caranya hadirin sekalian, agar kita bisa berlatih untuk berinfak, setelah kita berinfak, lupakan yang telah kita infakkan. Ayo titik terangnya. Jadi kurangi akhirat tanpa insya Allah itu akan menjadi suatu kebiasaan yang akhirnya kebiasaan itu menjadi budaya dan karakter pada diri kita. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi madrasah yang melatih kita untuk hal tersebut. Kemudian yang ketiga, hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, mari menjadikan Ramadan itu sebagai madrasah doa. Waktunya kita senantiasa bermunajat kepada Allah SWT. Banyak hal-hal yang kita inginkan, banyak hal-hal yang belum bisa diwujudkan. Mudah-mudahan dengan bermunajat, berdoa di bulan suci Ramadan, di waktu-waktu yang mustajab berdoa. Pada saat kita menjelang sahur atau salat sahur, saat kita menjelang buka puasa, kita berdoa. Antara azan dan iqamah dan waktu-waktu lain yang mustajab kita berdoa. Mudah-mudahan dalam Ramadan itu doa-doa kita, keinginan-keinginan kita yang selama ini kita inginkan mudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir hadirin sekalian, yang terakhir marilah kita jadikan bulan Ramadan sebagai sarana atau tempat untuk menegakkan pahala-pahala kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang kecil-kecil yang kita lakukan, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Saatnya di bulan Ramadan ini mendulang pahala yang banyak, mendulang pahala, menjadikan rekening pahala kita itu menjadi gemuk. Aja kita bawa kibangnya rekeningnya di Palupui akhirat nanti, tetapi di dunia ini mudah-mudahan Allah membalas kita dengan kebaikan-kebaikan, baik untuk kita sendiri, untuk anak-anak kita, untuk generasi kita, untuk keluarga kita sekalian. Tidak ada kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula. Oleh karena itu, hadirin sekalian, sekali lagi kami mengingatkan kepada kita sekalian bahwasanya dalam bulan suci Ramadan ini kita akan mendengarkan berbagai banyak petua, berbagai macam nasihat, berbagai macam pengajian-pengajian, dan memang seperti itulah tabligh hadirin sekalian. Tuli pak kelingkodi. Kenapa hal seperti itu harus diulang-ulang? Karena kebaikan yang diulang-ulang itu, yang tadinya hanya melintas di telinga kita, ya tamelo cerita sebelah kanan, mesti sebelah kiri, tetapi lama-kelamaan itu nasihat itu akan meresap ke dalam kepala kita, mulai dimapik dan akhirnya meresap ke dalam hati kita, hadirin sekalian. Dan akhirnya setelah meresap di dalam hati kita, mudah-mudahan kita bisa menjadikan sebagai sebuah
amalan saleh. Jadi alhamdulillah kita dikaruniai keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan berbuah manis menjadi amal-amal saleh. Inilah yang mungkin kami persembahkan sebagai pengingat bagi kita sekalian, terutama bagi saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kelebihan atau kekurangan. Nasrun minallah wa rahmatullah wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.